adanya Ramadan, bulanan penuh berkah, rindu kami tak tertahankan, beribadah penuh gairah. Adakah kita berdiam saja, biarkan dia berlalu percuma, iman hanya ucapan belaka, tanpa amalan secara nyata. Wahai kaum beriman, bangkitlah rebut kemenangan, mari isi bulan suci Ramadan, bangun peradaban berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Semakin ke akhir bulan suci Ramadan, kita perlu semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui peningkatan ibadah-ibadah Ramadan, baik puasa di siang hari maupun qiyamul lail di malam hari, dan juga ya kajian-kajian kita terhadap agama kita Islam yang kita cintai ini. Nah, Islam untuk Indonesia maju ya, sudah banyak kita bicarakan tentang ciri-ciri bangsa yang maju itu dari sudut pandangan Islam ya. Fokus dari pembicaraan kita ini adalah kebanggaan. Maka bangga budaya sendiri. Sebagai warga negara Indonesia, kita patut bangga terhadap kebudayaan kita sendiri dan secara spesifik seni budaya. Mirisnya itu ya, terutama yang anak-anak muda. Mungkin karena sudah terlalu luas ya pengetahuan kita dengan adanya sosmed, sehingga pergaulan aja misalkan pakaiannya itu juga udah ala-ala gitu ya, yang betul-betul beda sekali. Sementara kalau kita lihat di Paris Fashion Week atau gimana ya, yang utamanya tuh desainer luar itu sudah melirik ke timur. Malah jadi begitu ya? Iya, jadi seperti misalkan corak ya, itu ada satu merek terkenal dunia sudah agak mirip-mirip ke batik. Nah, jadi ini kan sebetulnya kita miris ya, harusnya kita yang ownernya kalau ada pesta atau ada event itu jarang pakai dress code batik ya, malah lebih bangga dengan branded ya. Tapi pada undangan formal dan semi formal masih di kalangan pemerintahan, termasuk juga embassy, kedutaan-kedutaan besar luar negeri itu juga menganggap batik itu nyaris ke formal, ya, formal dress. Ya, jadi benar ya, kita memiliki banyak sekali khazanah budaya ya, yang bisa kita banggakan dan harus kita banggakan. Tadi disebut batik. Dulu waktu saya mulai sekolah di Amerika, harus masuk ke kelas bahasa Inggris, ternyata topik yang dibahas soal batik. Dan termaktub di referensi buku berbahasa Inggris itu. Yang dibanggakan itu satu cara pembuatannya yang sangat intricate, artistik, memerlukan ketekunan dan kejelian. Yang kedua corak. Saya kira ini satu yang patut kita banggakan. Maka nggak usah malu-malu ya, memakai pakaian atau apapun budaya Indonesia untuk dibawa keluar. Nah, yang paling penting esensinya, memakai batik satu hal, tapi cinta kepada budaya sendiri, batik sebagai budaya itu yang lebih penting. Jangan sampai bangsa yang besar ini, yang kaya raya dengan sumber daya alam, punya modal budaya, sejarah yang begitu luas, jangan kehilangan kepercayaan diri. Ya, malu pakai batik, malu pakai tenunan, apalagi budaya yang patut kita banggakan.
Hampir semua ya, beda karena justru yang karena kebetulan saya ada di komunitas yang internasional, itu justru mereka sangat Guru Jakarta International School. JIS. ya. Oh. Jadi mereka sangat excited, bersemangat untuk tahu, dan kebetulan dari tim kami Indonesian Studies itu sangat mempromosikan itu kepada siswa. Jadi mereka tidak hanya mengenal bahwa batik itu sebagai seni, tapi di situ ada filosofi, ada makna di balik corak-coraknya. Jadi ya jangan sampai yang orang asing begitu antusias mempelajari, mengeksplorasi budaya kita, tapi justru kita sendiri, anak-anak kita reluctant atau malah malu. Itu PR kita bersama, pendidik dan orang tua. Ya, banyak juga selain busana, pakaian apa ya? Musik doang yang jelas, musik. Oh, musik jelas. Kalau musik kan setiap negara, bangsa, etnik punya musiknya sendiri. Khasnya. Tapi kalau Kang Dwi Ki tampil di mancanegara membawa musik Indonesia, ya, beliau kan musisi, tapi selalu melibatkan instrumen-instrumen lokal, ya, instrumen-instrumen etnik, ya. Dan itu dipuji itu, karena mampu memadukan tradisi dan kemodernan. Ya. Bede, gimana ya supaya kita bisa menanamkan kepada anak-anak generasi berikutnya gitu ya, supaya mereka mencintai warisan budaya yang tadi diantaranya adalah batik misalnya gitu. Gimana ya kita supaya mereka itu ya bangga gitu ya? Gitu. Ya, cinta budaya sendiri sebagai salah satu sisi dari nasionalisme, yaitu semangat untuk membela negara, cinta negara. Ini sebenarnya tidak dilarang oleh agama, bahkan bisa didorong. Saya katakan demikian ya. Salah satu alasannya kita manusia ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai khalifah, wakil Tuhan di muka bumi. Ada 2-3 tafsir tentang khalifah itu. Artinya apa? Kita dihadirkan, dilahirkan dan ditakdirkan untuk lahir di Indonesia. Maka di situ ada pesan, jadilah khalifatullah fi Indonesia. Enggak usahlah fil art itu di bumi secara keseluruhan. Mungkin kita tidak sanggup untuk menjelajahnya. Bagi yang boleh pindah juga boleh, silakan. Tapi secara khusus kita ditakdirkan terlahir di Indonesia. Nah, ini mengandung arti supaya kita satu berjuang membangun kampung halaman kita sendiri. Dari lingkungan yang terdekat dulu. Ya, lingkungan yang terdekat. Dan untuk mau kita berjuang berbuat sesuatu, jangan sampai melupakan kampung halaman. Ini orang Ambon nih. Ambon Makassar ya, Mbak Sandra. Ya, oleh kita harus cinta dulu. Maka cinta kampung halaman, tempat kita lahir, ya ajaran agama. Di situ ada ibu bapak kita, ada keluarga kita, ada mungkin dari awal kita belajar di TK, SD, orang-orang yang berjasa kita sangat wajar sekali untuk cinta kampung halaman dan kita berbuat untuk membangunnya. Dan sebagai bangsa Indonesia secara keseluruhan diikat dalam satu negara, satu bangsa, ya kita wajar penting untuk mencintai Indonesia. Itulah hubbul watan minal iman.
cinta negeri sendiri adalah bagian dari iman. Bangga terhadap hazanah yang diwariskan oleh leluhur kita juga itu. Bisa dengan program Mbak Maya juga pengenalan kepada murid-murid. Dari situ kan dia bisa mengerti ya kayak, Iya. oh batik kayak gini pembuatannya susah. Oh wajar yang Cuma mahal. Mbak Maya ini lebih banyak ke murid-murid yang orang luar ya. Iya. Tapi ketika mengenalkan batik, ibu gurunya harus pakai batik. Harus contohin. Jadi Sebagai bukti dari Kecintaan. Tapi ya ada tentu cerita tidak di hanya balik itu. batik ya, banyak sekali Ya, benda yang yang lainnya lah. bersifat hasil kerajinan tangan, Ya. hasil tangan yang rajin, Ya benar. menenun segala macam, ya. Termasuk ya souvenir-souvenir Indonesia tuh digemari. Iya, betul. Saya waktu sekolah udah sedang nulis disertasi itu. Saya bawa hasil kerajinan Indonesia banyak macam. Itu kartu. Ya, kartu awal tahun baru Happy New Year itu yang dibuat dari kulit. Ornamennya indah, tulisannya indah. Saya bawa 1 kardus itu. Harganya murah dari Yogyakarta gitu. Iya. Sampai di sana, wah, saya datangin itu mall-mall. Waduh, sayang kami sudah dapat dari buyer. Saya datangnya awal Desember. Orang mulai September sudah beli. Wah, ini coba untuk tahun depan. Gitu. Maka saya taruh aja di pinggir pantai Santa Monica, banyak orang Meksiko, orang Filipina yang jual-jual itu, taruh ya. Nah, ini berapa harganya? Murah dari Indonesia, tapi mahal ongkos pesawatnya. Saya bilang, terserah Anda mau jual berapa gitu. Dia sanggup $2. Udahlah $1,5 saya bilang. Ini cara Nabi berdagang. Lebih kecil ya? Hah? Itu kayak kartu pos. Iya. Laku, laris manis. Artinya apa? Digemari. Poin kita ini digemari. Gitu. Sayang kita kurang ya mempromosikannya, mengekspor. Dan menganggapnya juga mungkin itu hal sepele gitu ya, Bang Din ya. Mikirnya Ya, bukan itu sepele, sederhana, very simple. Tapi seninya itu, Iya. seninya itu yang mahal itu. Iya. Nah, seni budaya ini kan warisan. Jadi ke generasi penerus bagus untuk ditanamkan. Walaupun ya, seni budaya itu harus juga berkembang, harus ada kreasi, inovasi baru. Jadi generasi penerus, generasi milenial sekarang kembangkan itu dalam bentuk dan format, tapi jangan kehilangan filosofi tadi. Iya. Jangan kehilangan esensi. Ya gini Bede, kan kita mempunyai falsafah Pancasila ya. Saya melihat globalisasi itu bila disikapi dengan bijak, bukan menjadi alasan hancurnya nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang terkandung, seperti yang terkandung dalam Pancasila. Tapi sebaliknya, bila bangsa kita mau dan bisa menyelaraskan itu, maka akan memperkuat jati diri bangsa dan jangan sampai eksistensi budaya daerah itu habis terpapas ya. Jadi eksistensi budaya daerah itu menurut saya perlu terus diangkat. Jangan semua harus dinasionalkan. Kita udah punya bahasa Indonesia, tapi ada penyeragaman yang menyebabkan eksistensi budaya daerah tersebut menjadi ke belakang. Bagaimana Bede mengenai hal itu? Iya, saya kira masa sekarang disebut era globalisasi dan apalagi ke depan ya, kita belum bisa membayangkan luar biasa perkembangan peradaban manusia, apalagi sejak adanya revolusi IT, ya, luar biasa ya. Nah, yang terbaik ya bagi kita dan itu diajarkan oleh Islam ya, oleh para ulama ya, ada satu ungkapan al-muhafadzah 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil afsalah. Nggak ngerti kan? Enggak. Enggak.
al-muhafazah, menjaga, memelihara, alal qadimis sholeh, atas masa lampau, atas karya-karya al-qadim, as-sholeh yang baik. Iya. Ya. Wal akhdhu, dan mengambil bil jadidil asla, dengan yang baru yang terbaik. Nah, jadi peliharalah yang terbaik dari masa lampau dan ambillah, bahkan ciptakanlah yang terbaik dari masa sekarang. Ini yang disebut dengan postmodernisme. Jadi ada modernisme, ya, ada post setelah atau neomodernisme. Apa yang mampu mengkombinasikan, memadukan antara tradisi dengan kemodernan. Manusia akan berada pada kenyataan seperti itu, dan saya kira ini suatu pilihan yang bagus. Ya. Maka khazanah masa lampau, pakaian, musik, makanan, apalagi itu kita pelihara. Iya, ambil yang terbaik. Tapi untuk masa sekarang yang mungkin cita rasanya mulai bergeser, maka ciptakanlah menu-menu baru. Ya. Ya, ini punya restoran nih. The Art of Cuisine, ya. Yang mohon maaf, saya dengar Thailand melakukan itu. Dan mereka punya ambisi menciptakan the kitchen of the world. Ya. Maka restoran Thailand di mana saja original Thai dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu salah satu contoh. Di bidang-bidang lain juga nggak apa-apa. Jadi luar biasa Thailand menjadi the kitchen of the world, dapur dunia, dan didukung oleh pemerintah. Sehingga di kota kecil di Eropa, saya sering pernah pertemuan dua sungai di Jerman itu, makan, ada restoran Thailand. Tapi restoran Indonesia nggak bisa bersaing. Paling ada 1, 2 ya. Nah, ini patut untuk kita renungkan. Baik karena kita kurang bangga terhadap budaya sendiri, akibat tidak bangga, kita tidak tergerak untuk mengembangkannya. Nah, buka restoran, makanan luar negeri, makan luar. Cinta tanah air, refleksi keimanan walaupun bukan hadis atau Al-Quran, tapi benar adanya, baik adanya. Dan yang kedua, kita cinta negeri, kampung halaman, itu bagian dari kita menghayati ya misi kita sebagai Khalifatullah fil ard. Maka bagaimana bentuk dari cinta tanah air, cinta produk dalam negeri ini kita sampaikan keluar, ya, seyogianya di dalam negeri sendiri kita bisa hidangkan ya, menu-menu Indonesia. Saya sering kecewa ada protes di restoran di Indonesia nih, ada kopi, kopi apa? Ternyata kopi nama merek dari luar. Mana kopi asal sini? Karena kita ingin menikmati gitu. Nah, ini sebagai bukti tidak ada pikiran dari pemilik. Ini salah satu contoh kecil, dan tentu budaya dalam arti yang lebih luas lagi ya. Ini adalah salah satu ciri bangsa Indonesia maju, cinta tanah air, cinta produk dalam negeri, dan kita bangga terhadap budaya sendiri. Metro TV,